Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Beberapa waktu yang lalu kami melihat di berbagai macam media sosial, bahkan ada teman kami yang menanyakan secara langsung pula tentang adanya suatu berita yang menjelaskan bahwa ada seseorang besan menikah dengan besannya. Besan menikah dengan besannya. Ini banyak yang menanyakan bahwa apakah pernikahannya itu dikatakan sah atau tidak secara hukum fikih. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ya, maksudnya berita ini sudah agak lama, beberapa minggu yang lalu kami dengar. Namun sampai beberapa waktu yang lalu belakangan ini kami masih sering saja melihat dan mendengar berseliweran di media sosial itu masih ada yang menanyakan tentang hukum daripada menikahnya besan dengan besannya tersebut. Akhirnya kami bahas, kami akan kupas tentang sebenarnya siapa saja orang yang tidak menjadi mahram terkait dengan hubungan pernikahan. Kami ambil referensinya di dalam kitab Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Far'un la tahrumu bintu zaujatil Ini bagi laki-laki ketika adanya akad pernikahan, maka tidak menjadi mahram bintu zaujil anak perempuan dari suaminya ibu. Anak perempuan dari suaminya ibu. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini menikah sama-sama punya anak. Si perempuannya punya anak, laki-laki, si suaminya ini laki-lakinya memiliki anak perempuan. Lah ketika mereka itu menikah, maka anak yang dibawanya, anaknya si perempuan dan anaknya laki-laki ini tidak menjadi mahram. Tidak menjadi mahram. Ini saudara tiri ya. Saudara tiri. Tidak menjadi mahram. Wala ummuhu. Dan juga tidak menjadi mahram ibunya suami dari ibu. Nah, ini siapa? Nenek tiri. Berarti si laki-laki dan perempuan, tadi kan si perempuan punya anak laki-laki. Lah, ibu dari ayah tirinya ini, berarti nenek tiri, ini juga tidak menjadi mahram baginya, bagi si laki-laki anaknya ibu tersebut. Anaknya istri dari ayah tirinya. Kemudian wala bintu zaujil binti, tidak menjadi mahram pula anak perempuan dari suaminya anak perempuan. Nah, ini anak perempuan dari suaminya anak perempuan. Berarti cucu tiri. Nah, ini terkait dengan orang tua dari si istrinya ini ya. Laki-laki perempuan menikah. Lah, si laki-lakinya, calon suami pengantin laki-lakinya ini sudah punya anak perempuan. Lah, anak perempuannya ini tidak mahram dengan ayahnya dari perempuan
tadi. Berarti ya sama masih apa namanya masih cucu tiri ya. Cucu tiri kalau tadi di awal itu nenek tiri, sekarang cucu tiri. Wala ummuhu, dan juga tidak mahram ibu dari suaminya ibu dari suaminya anak perempuan. Ibu dari suaminya anak perempuan. Ini besan. Nah ini tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ibu dari suami anak perempuannya. Dia punya anak perempuan menikah dengan laki-laki. Lah, ibu daripada suaminya ini, nah, berarti tidak mahram dengan ayah dari istrinya. Besan, tidak mahram. Wala ummu zaujatil ab. Tidak mahram pula ibu dari istrinya ayah. Ibu dari istrinya ayah. Nah, ini. Jadi sama sebenarnya ini nenek tiri ya. Nenek tiri tapi dari jalur ibu. Tadi yang awal itu jalur ayah tiri. Sama-sama punya anak semisal ketika menikah berarti bagi siapa anak laki-lakinya ini tidak mahram dengan nenek tiri dari jalur ibunya. Ibunya ibu tiri. Ini tidak mahram. Ini yang punya anak berarti ayahnya ini, laki-lakinya. Laki-laki punya anak, menikah dengan perempuan. Lah ibunya si perempuan ini atau nenek tirinya bagi si anak tadi itu tidak dihukumi mahram. Wala bintuha, tidak mahram pula bintu zaujatil ab. Bintu zaujatil ab ini masih saudara tiri ya. Saudara tiri. Maksudnya saudara tiri di sini ketika menikah sama-sama punya anak. Lah, anaknya si laki-laki dan anaknya perempuan itu tidak menjadi mahram. Wala bintuha, bukan anak perempuannya. Oh, gini. Wala bintuha, tidak mahram pula anak perempuan dari istrinya ayah. Anak perempuan dari istrinya ayah, kalau bahasa Arabnya gitu. Anak tiri, tadi saudara tiri. Anaknya ibu tiri. Nah, ini tidak mahram. Wala ummu zaujatil ibni. Tidak mahram pula ibu dari istrinya anak. Ibu dari istrinya anak. Jadi punya anak nih ya. Punya anak. Kemudian punya anak laki-laki. Kemudian menikah dengan perempuan. Menikah dengan perempuan. Lah, ayahnya si laki-laki ini tidak mahram dengan ibunya si istrinya itu loh. Tidak mahram dengan ibunya si istri. Wala ummu zaujatil ibni. Tidak mahram pula ibu istrinya anak. Ibu istrinya anak. Ya kalau di bahasa Indonesianya itu berarti besan lah ya. Ini yang besan. Kemudian wala bintuha. Tidak pula anak perempuan dari istrinya anak. Berarti cucu tiri. Ini tidak mahram dengan cucu tiri dengan nenek atau cucu laki-laki tiri dengan nenek tiri itu tidak mahram. Cucu laki-laki, cucu perempuan dengan kakek tiri itu juga tidak mahram keterangan yang tadi.
Wala zaujatur rabib, tidak pula menjadi mahram istri daripada anak angkat. Dia punya anak angkat, terus menikah dengan perempuan, maka istrinya anak angkat ini tidak menjadi mahram. Wala zaujatur rabb, tidak pula menjadi mahram istri daripada ayah angkat. Beda ya, ayah angkat sama ayah tiri, anak angkat sama anak tiri ya. Kalau di sini anak angkat gitu ya. Yang memang orang lain terus diangkat menjadi anak. Lah, kalau ayah angkat juga istrinya tidak menjadi mahram bagi si anak angkat itu tersebut. Ya ini kalau melihat keterangan dari sini, hukum menikah antara besan dengan besan itu tetap sah secara fikih. Namun kalau melihat faktor-faktor sosial dan yang lain sebagainya itu menyesuaikan kondisi saja, tergantung kondisi keluarga dan lingkungannya. Tapi kalau melihat secara hukum fikih tetap dihukumi sah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.